Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam kepada teman-teman semua dan juga Pak Fahmi selaku pengampu mata kuliah sosiolinguistik. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 selaku penampil akan membahas mengenai penggunaan bahasa. Nah, adapun anggota kelompok ini ada 3 orang. Yang pertama ada Linda Dwi Noviani dengan NPM akhir 40. Kemudian ada saya sendiri, Rubianti Robiah dengan NPM akhir 43. Dan yang terakhir Nadia Mailani Ulfa dengan NPM akhir 45. Nah, materi pertama yaitu terkait konsep dasar penggunaan bahasa. Salah satu konsep dasar penggunaan bahasa adalah wacana dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa dapat berupa percakapan, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Penggunaan bahasa yang demikian itu ada dalam situasi komunikasi. Situasi komunikasi melibatkan beberapa komponen berupa penyampaian pesan yang dapat berupa pembicara atau penulis, penerima pesan, berupa pendengar atau pembaca. Makna pesan atau kode merupakan lambang-lambang kebahasaan, sedangkan saluran berupa sarana, dan konteks mencakup segala hal yang ada dalam peristiwa komunikasi. Penggunaan bahasa dalam komunikasi pasti disertai dengan konteks. Karena itu, salah satu titik perhatian analisis wacana adalah teks dan konteks. Nah, ini menurut Sabur tahun 2002 halaman 56. Nah, next slide. Analisis wacana melakukan suatu penyelidikan untuk apa bahasa itu digunakan. Hal ini menunjukkan adanya arah kajian pada penggunaan bahasa atau realistis bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma terhadap wacana berpijak pada pendekatan struktural atau formalis dan fungsionalis. Nah, kedua pendekatan ini tentu memiliki pandangan sendiri yang memiliki dasar pijakan yang kuat dan memandang dan menyikapi bahasa, termasuk dalam lingkup wacana. Hal ini dapat kita cermati seperti yang dikemukakan oleh Hymes pada slide berikutnya. Nah, yang pertama dari struktural bahasa atau kode sebagai tata bahasa, sedangkan dalam fungsionalis, struktur merupakan tindak peristiwa, tuturannya yaitu cara bertutur. Nah, yang kedua, dalam struktural, penggunaan bahasa hanya sebagai alat mungkin membatasi. Hal yang dianalisis adalah kode. Analisis kode lebih diutamakan daripada analisis penggunaan. Nah, sedangkan dalam fungsionalis, analisis penggunaan bahasa lebih diutamakan daripada analisis kode-kode. Organisasi penggunaan menyingkap hubungan dan ciri tambahan, menjelaskan kode dan penggunaan dalam hubungan integral atau dialektik. Next slide. Selanjutnya, dalam struktural, memiliki fungsi referensial, sepenuhnya menggunakan semantika sebagai norma. Nah, sedangkan dalam fungsional, keseluruhannya merupakan fungsi sosial dan gaya bahasa. Nah, yang keempat, dalam struktural, elemen-elemen dan struktur analitis bersifat arbitrer atau menurut pandangan historis atau lintas budaya, atau bersifat semesta menurut pandangan teoritis. Nah, sedangkan dalam fungsional, elemen-elemen dan struktur bahasa dianggap sebagai kecocokan etnografi atau dari segi psikis dalam pengertian Sapir. Next slide. Kelima, menurut struktural, kesamaan fungsional atau adaptif dari bahasa-bahasa. Semua bahasa pada dasarnya sama. Sedangkan dalam fungsionalis, perbedaan fungsional atau adaptif dari bahasa-bahasa atas gaya bahasa dan pada dasarnya belum tentu sama. Nah, dan yang keenam, dalam struktural satu komunitas dan kode homogeni atau replikasi keseragaman. Sedangkan dalam fungsionalis, masyarakat tutur sebagai matriks repertoar kode atau gaya tutur yang berbeda atau organisasi keragaman. Dan yang terakhir, dalam struktural konsep-konsep dasar seperti masyarakat tutur, tindak tutur, penutur yang lancar, fungsi ujaran dan bahasa diterima apa adanya atau dipostulatkan apa adanya. Sedangkan dalam fungsional, konsep-konsep dasar dianggap sebagai problematik dan harus diteliti. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Linda. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa dalam perspektif tindak tutur. Tindak tutur merupakan aktivitas mengujarkan atau menuturkan tuturan dengan maksud tertentu. Tindak tutur digunakan untuk melakukan tindakan, sehingga bahasa dihubungkan dengan makna dan tindakan. Nah, ada beberapa jenis tindak tutur. Yang pertama, representatif. Representatif adalah
tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakan. Contohnya menyatakan, melaporkan, menyebutkan. Kemudian yang kedua ada direktif, yaitu tindak ujar yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar si pendengar melakukan tindakan yang disebutkan. Contohnya, menyuruh, memohon, dan menuntut. Kemudian jenis yang ketiga ada ekspresif, yaitu tindak ujar yang dilakukan dengan maksud ujaran diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan, contohnya memuji dan mengkritik. Kemudian jenis yang keempat ada komisif, yaitu tindak ujar yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan, contohnya berjanji, bersumpah, dan mengancam. Kemudian jenis yang terakhir yaitu deklarasi. Deklarasi adalah tindak ujar yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal, yaitu status, keadaan, dan sebagainya yang baru. Contohnya adalah memutuskan, membatalkan, dan melarang. Nah, satu bentuk tindakan ujaran dapat mempunyai lebih dari satu fungsi yang dapat dinyatakan, dilayani, atau diutarakan dalam berbagai bentuk tuturan. Misalnya, bentuk tindakan ujaran permintaan. Nah, permintaan ini dapat diungkapkan menggunakan beberapa bentuk ujaran seperti yang pertama, tuturan bermodus imperatif. Contohnya, kerjakan tugas ini. Yang kedua, tuturan bermodus eksplisit. Contohnya, ibu minta mengerjakan tugas ini. Yang ketiga, tuturan bermodus performatif. Contohnya, ibu sebenarnya minta kamu mengerjakan ini. Kemudian yang keempat, bermodus pernyataan keharusan. Contohnya, kamu harus mengerjakan tugas ini. Yang kelima, bermodus pernyataan keinginan. Contohnya, ibu ingin tugas ini dikerjakan. Yang keenam, tuturan bermodus rumusan saran. Contohnya, bagaimana kalau tugas ini dikerjakan. Kemudian yang tujuh, bermodus pertanyaan. Contohnya, kamu dapat mengerjakan tugas ini. Kemudian yang terakhir, tuturan bermodus isyarat. Contohnya, pertanyaan di buku ini belum terjawab. Nah, kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Nadia. Oke, terima kasih Linda. Saya akan melanjutkan pembahasan terakhir yaitu mengenai implikasi bagi pendidikan literasi. Menurut Kern, tahun 2000, literasi adalah penggunaan praktik-praktik Ya, menurut Kern, tahun 2000, literasi adalah penggunaan praktik-praktik sosial dari maaf. Menurut Kern, tahun 2000, Anda pause dulu bisa enggak? Gitu. Oke. Literasi adalah penggunaan praktik-praktik sosial dan historis serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Terdapat 7 prinsip pendidikan literasi yang diambil dari definisi Kern tersebut. Yang pertama ada literasi itu melibatkan interpretasi. Nah, penulis atau pembicara dan pembaca atau pendengar berpartisipasi di dalam tindak interpretasi, yakni penulis atau pembicara itu menginterpretasikan dunia, meliputi peristiwa, pengalaman, gagasan, perasaan, dan lain-lain,
dan kemudian pembaca atau pendengar menginterpretasikan interpretasi penulis dalam bentuk konsepsinya sendiri tentang dunia tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip pendidikan literasi adalah literasi melibatkan kolaborasi. Yakni kolaborasi antara penulis atau pembicara dan pembaca atau pendengar untuk mencapai suatu pemahaman bersama. Yang ketiga, literasi melibatkan konvensi. Orang-orang membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara itu ditentukan oleh konvensi atau kesepakatan kultural yang tidak universal, yang berkembang melalui penggunaan dan dimodifikasi untuk tujuan-tujuan individual. Kemudian yang keempat, literasi melibatkan pengetahuan kultural, membaca dan menulis, atau menyimak dan berbicara, berfungsi dalam sistem-sistem sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita, dan nilai tertentu. Yang kelima, literasi melibatkan pemecahan masalah. Yang keenam, literasi melibatkan refleksi diri pembaca atau pendengar dan penulis atau pembicara memikirkan bahasa dan hubungan-hubungannya dengan dunia dan diri mereka sendiri. Yang ketujuh, literasi melibatkan penggunaan bahasa. Next slide. Oke, pembahasan selanjutnya. Ini ada menurut Wells, tahun 1987, Wells menyebutkan bahwa terdapat 4 tingkatan literasi, yaitu performatif, fungsional, informasional, dan epistemik. Yang paling bawah itu performatif dan yang tingkatan paling tinggi itu epistemik. Jadi berurutan. Tuh. Kemudian yang terakhir, kan yang tadi yang di awal itu, kemudian memberikan ciri-ciri pembelajaran dengan kombinasi 3R. 3R itu adalah responding, revising, dan reflecting. Responding itu melibatkan kedua belah pihak, baik guru maupun siswa. Para siswa memberikan respon pada tugas-tugas yang diberikan guru, dan kemudian guru memberikan respon pada jawaban-jawaban siswa. Sementara revising itu mencakup berbagai aktivitas bahasa, dan reflecting itu berkenaan dengan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilihat, dan apa yang dirasakan ketika pembelajaran dilaksanakan. Tuh. Oke. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah materi untuk penggunaan bahasa sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.